warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, how are you doing? I hope you're doing fine. Even we have to face this pandemic situation, but I believe you still have a good health and even you still have a good spirit for learning in a long distance nowadays. Let me introduce myself. My name is Santi Maria Alding. I'm an English teacher at SMP 17 Bandung. And for this occasion, we will learn one of interesting topic. But before that, just check it out. Hi, I'm coming back. As I told you before, we are going to learn one of an interesting topic. It's one of my favorite topic. Can you guess it? It's a short messages and notice. But before we're going to the topic, just let me tell you about the competency that you will get after you learn this topic. Kompetensi dasar dari topik short messages dan notice adalah KD 3.12 dan KD 4.12. KD 3.12 adalah membandingkan fungsi sosial struktur tes dan unsur kebahasan beberapa teks khusus dalam bentuk pesan singkat dan pengumuman, pemberitahuan ataupun notis dengan memberi dan meminta informasi terkait kegiatan sekolah sesuai dengan konteks penggunaannya. KD 4.12 menangkap makna secara kontekstual terkait dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan pesan singkat dan pengumuman, pemberitahuan ataupun notis, baik lisan dan tulisan, sangat pendek dan sederhana terkait kegiatan sekolah. Well, students, it's time for us to discuss about the topic. I'm going to divide the topic in two sections. For the first one is short message, and the second one is notice. Let's recheck what is short message. Students, I have one sample of short message. Let's receive. Dear my students, 70. I have something important to do, so I will come to our Google Meet class late. Before I attend the class, please do task 7 and 8, page 20. We will check it together. Please do the task. Thank you. Santi, your English teacher. Student, jika kita lihat dari contoh sebelumnya, maka kita bisa menarik kesimpulan apa itu short message. So, short message is a brief written message to convey something from the writer to the receiver who do not meet each other. Jadi, short message itu sendiri adalah pesan singkat yang diberikan oleh penulis kepada sang penerima pesan untuk menyampaikan sesuatu dikarenakan mereka tidak saling ketemu satu sama lain. A short message is written with some certain purposes, such as to inform, to ask the receiver to do or not to do something, to remind, to apologize, to thank, to express the feeling, or to make an appointment. So students, pesan pendek itu sendiri dibuat dengan beberapa tujuan tertentu. Seperti ingin menginformasikan sesuatu, meminta penerima pesan untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu, untuk mengingatkan seseorang, untuk meminta maaf, untuk berterima kasih,
ataupun untuk mengekspresikan perasaan dari sang penulis pesan, atau bisa juga untuk membuat janji. Well, student, what is the generic structure of a short message? Apa pola dari pesan singkat? The first one is the receiver, the person to whom the message is sent, ataupun sang penerima pesan, yaitu seseorang yang menerima pesan itu sendiri. The second one is content, ataupun isi dari pesan tersebut. Yang ketiga, or the third one, is the sender, the person who writes the message, orang yang menuliskan pesan. So let's see what is the generic structure of our message that we saw before. Okay, So now, let's find the generic structure of this message. The first one, the receiver. The receiver of this message is student 7G. Jadi penerima pesan dari pesan ini adalah murid-murid kelas 7J. The second one, the content, ataupun isi pesan. Isi pesan dari pesan ini adalah dimulai dari I have something important to do hingga terakhirnya adalah kata thank you. The third one adalah the sender atau pengirim pesan. The sender of this message is Miss Santi, an English teacher. So now, let's go to social function, ataupun juga fungsi sosial ataupun tujuan dari pesan ini dibuat. The text is written to inform for coming late, and it's also to ask to do something. Jadi pesan ini dibuat untuk menginformasikan bahwa Ibu Santi akan datang terlambat, akan hadir terlambat di Google Meet. Dan dia juga meminta muridnya untuk melakukan sesuatu. Dear students, I have another short message. Let's check it. Dear Mom, I forgot to bring my English assignment. Please deliver it at school. I put it beside the television. I will wait at security office. Thank you, Mom. Your beautiful daughter, Shasha. So now, let's practice. The generic structure for the first one, the receiver. The receiver of this message is, yeah, you're right, Mom or Shasha's mom. The content is starting from I forgot to bring my English assignment until thank you, Mom. Jadi isi pesannya dimulai dari I forgot to bring my English assignment hingga kata thank you. And then the sender atau pengirim pesannya sendiri itu adalah Shasha. Now, let me see what is the social function of their message. The text is typed or is made to ask to do something that the writer wants her mom to deliver her English assignment to school because she forgot to bring it. So students, do you get all the explanation about the short message? Actually, I believe that you already understand about this topic, but let's recheck it. I have another sample of short message. Just read and analyze. Dear Betty, I'm sorry,
I can't come to your house to do our English task this afternoon. I must take my mother to the doctor because she has a headache. What about if we do it tomorrow? Donna. Dear Betty, saya minta maaf saya tidak bisa datang ke rumahmu siang ini untuk mengerjakan tugas bahasa Inggris. Dikarenakan saya harus mengantar ibu saya ke dokter karena dia sedang sakit kepala. Bagaimana jika kita mengerjakan tugas bahasa Inggrisnya di keesokan harinya? Donna. So my dear students, let's reanalyze it. We start from generic structure. So who is the receiver? Absolutely, you're right. The receiver is Betty. And what about the content? The content is starting from I'm sorry until what about if we do it tomorrow. So there is a content. Itu kontennya. Jadi Donna meminta maaf kepada Betty karena tidak bisa datang. Isi dari kontennya itu sendiri. And then what about the sender? Sure, the sender of this short message is Donna. Now we go to social function. What is the social function of this short message? Aha, smart! The social function of this short message is to apologize for not coming to Betty's house. Jadi, tujuan dari ditulisnya atau dibuatnya pesan ini adalah untuk meminta maaf. Siapa yang meminta maaf? Donna. Donna meminta maaf untuk meminta maaf kepada Betty karena tidak bisa datang ke rumah Betty. So students, sampai sejauh ini, apakah kamu sudah mengerti apa itu short message? Apa pola-pola dari short message atau generic structures? And what about the social function atau fungsi dari pesan-pesan pendek? Bagaimana menganalisanya? I believe that you already understand about this topic. So now, let's we go to the next topic. Well, students, let's go to the second topic. Our second topic is notice. What is the notice? And what is a notice written for? I have some samples of notice. Let's recheck it. Students, berikut ini adalah contoh-contoh dari notice. Jika kita amati, ada berbagai macam bentuk dari notice. Ada yang memiliki gambar, ada yang tidak bergambar, ataupun hanya sekumpulan kata-kata atau terdiri dari sebuah kalimat saja. Ada yang berisi tentang suatu peringatan, ada yang berisi tentang sebuah instruksi. Well, we will discuss it after we know what notice. Kita akan membahas jenis-jenis notice setelah kita tahu dulu apa itu notice. Notice. What is a notice? Notice is a form of functional text used as an instruction or guidance to do or not to do something. It can be a sheet of paper giving printed or written information which is usually put in a public place. Jadi notice itu adalah bentuk dari teks fungsional
yang digunakan untuk memberikan sebuah instruksi atau digunakan sebagai instruksi ataupun petunjuk untuk melakukan sesuatu ataupun untuk tidak melakukan sesuatu. It can be a sheet of paper giving printed or written information. Jadi ini bisa saja dalam bentuk kertas, selembar kertas, bisa dibuat dalam selembar kertas yang di print, atau bisa juga informasinya secara tertulis. Dan biasanya notis itu diletakkan atau berada di tempat-tempat umum ataupun public place. Notice should be easily understood and easy to read. Of course, karena dia diletakkan di tempat-tempat umum, maka notis seharusnya dapat mudah dimengerti. Jadi isinya harusnya mudah dimengerti oleh khalayak ramai dan sangat mudah untuk dibaca. Jadi letaknya harus di tempat-tempat yang mudah atau terjangkau oleh khalayak ramai. Notice may be in the form of phrases, combination of word, clause or sentence, or an image mark assigned. Jadi notice itu sendiri bisa dalam bentuk kumpulan dalam bentuk frase ataupun kumpulan kata-kata, klausa ataupun kalimat, ataupun bisa juga berupa gambar. Next, what is a notice written for? Notice itu dibuat atau ditulis untuk apa? Apa fungsinya? Kalau seperti ini berarti kita sedang berbicara tentang social function of the notice. First is to give an instruction, untuk memberi petunjuk, instruksi. Second one is to inform, atau memberi informasi. Third, to give direction, or untuk memberi arah atau arahan. Four is to ask people to. Jadi di sini maksudnya meminta masyarakat ataupun orang-orang untuk bisa saja dalam hal ini melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu. Notice is also written for to advise, to suggest, or to recommend people to do something. Jadi notice juga bisa berupa saran atau rekomendasi kepada khalayak ramai untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu. Selanjutnya adalah untuk memberi peringatan or to give warning. Notice is also written for to ban, to prohibit people to do something. Jadi melarang orang untuk melakukan sesuatu. Students, now we go to kinds of notice based on the function. Jadi kita akan mempelajari tentang jenis-jenis dari notice berdasarkan fungsinya. First one, command or notice command. This notice ask the reader to do something which is written on. Jadi notice dalam bentuk perintah ya digunakan untuk meminta pembaca untuk melakukan sesuatu. Jadi dia dalam bentuk perintah. Ya perintahnya apa saja? Just see the content of the notice. For example, slow please, we love our children. So this notice asks you to write your vehicle slow because there are a lot of kids playing there. Jadi meminta Anda untuk
mengendarai mobil atau kendaraan Anda secara perlahan, karena di situ banyak anak-anak yang sedang bisa juga banyak anak-anak yang lalu lalang atau sedang bermain. Okay, let's we go to the next notice. The second notice is caution. Caution to remind people for being careful or aware of something or aware of handling something. Jadi, notice caution itu digunakan untuk mengingatkan seseorang untuk lebih berhati-hati, lebih waspada terhadap sesuatu atau dalam menangani sesuatu, mencegah kita untuk melakukan hal yang salah yang dapat merugikan kita sendiri. For example, caution wet floor. Jadi di situ diingatkan jika lantainya basah, berarti kita diingatkan untuk lebih baik menghindar dari tempat itu atau slowly walk, berjalan perlahan-lahan agar tidak terjatuh. Okay, let's go to the next notice. The next notice is notice information. This notice is meant to give an information to the reader or to inform. Jadi notice ini digunakan untuk memberikan informasi kepada yang membaca, dalam hal ini people, atau to inform. Just see, there are some kinds of notice information. Salah satu contoh notice information adalah notice for staff only. Dibuat notice ini untuk memberikan informasi bahwa tempat itu atau ruangan itu hanya untuk staff, tidak untuk public. Okay, let's go to the next one. Prohibition. Notice prohibition is meant to prohibit the reader for doing something. The reader is not allowed to do or to have what is written on the notice. Jadi notice ini berupa larangan untuk tidak melakukan sesuatu. Jadi, coba kita lihat di sini, no smoking. Paling sering kita ketemukan di tempat-tempat umum or public place. No smoking, no parking, no littering. It's a kinds of notice prohibition. Jadi itu adalah contoh-contoh dari notice prohibition. Dilarang merokok, dilarang parkir, atau dilarang buang sampah sembarangan. Next, the last but not least is a warning. Warning is a part of notice too. It's meant for giving a warning or alert to the reader that there is a possibility of a danger. Jadi ini dibuat untuk memberikan alert, warning kepada pembaca bahwa kemungkinan jika kita tetap melakukannya akan menyebabkan akan terjadi sesuatu yang berbahaya untuk diri kita ataupun untuk orang lain. For example, see that danger high voltage. Jadi itu adalah warning bahwa di situ ada tegangan tinggi. Jadi don't touch it. Now, keep your clothes at all times. What notice is it? If we just see that it's a caution, we just see from the red line. What is the notice written for? This notice is written for reminding, mengingatkan the readers, pembaca, not to let the doors open. Jadi untuk tidak membiarkan pintunya terbuka, atau pintu ini harus selalu tertutup. And then let's we go. This is the last one of our sample. Notice
all visitors must register at office. What notice is it? It's an instruction notice atau notice instruction. What is a notice written for? Jadi notice ini dibuat untuk apa? Ditulis untuk apa? What is the social function? It's written to ask the visitor to register themselves before coming into the building. Jadi, notis ini dibuat untuk meminta para pengunjung atau pengunjung yang datang di kantor tersebut atau di gedung tersebut untuk mendaftarkan atau melaporkan dirinya terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam gedung atau kantor tersebut. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap menyenangkan dan semangat dalam belajarnya. Keep your spirit up in learning English. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.